Tahun demi tahun aman sentosa. Ayah ibu. Mau aku bilang apa ya tentang kalian? Kalian pergi saja, tapi kenapa harus meninggalkan kuil tua ini untukku? Di tengah hutan belantara ini. Dari mana datangnya uang persembahan ya anakmu ini? Masih harus mencari uang mahar untuk Ruyan. Tidak mungkin seumur hidup. Terjebak di kuil tua ini. Kotak ini terlihat seperti harta karun. Tidak bisa dibuka, jangan-jangan ada harta karun di dalamnya. Paduka hamba akan mengobati luka Paduka. Apa ini? Kamu ini orang tua. Kamu tidak tahu malu. Kamu menyembunyikan ini. Ibu tahu tidak? Kenapa tidak menyembunyikan sesuatu yang berharga untuk anakmu? Keluarga Liu Ruyan meminta mahar. Langsung minta 800.000. Untungnya, benda ini terlihat menarik. Sepertinya sangat berharga. Gaun dalam ini sudah disimpan bertahun-tahun. Sepertinya harus disterilkan dulu. Pesanan luar. Oh, sudah datang. Paduka, luka Paduka terlalu parah. Obat luka ini mungkin tidak cukup. Harus mendapatkan alkohol kuat untuk membersihkan luka. Kalau tidak, risiko infeksi akan tinggi. 30.000 tentara Yokita dikepung oleh orang jin di sini. Kekurangan air dan makanan, dari mana ada alkohol kuat? Apakah ini takdirku? Hamba bersedia memimpin pasukan elit untuk membantu Paduka. Kilyardari. Mohon Kapanggan. Paduka mengungsi ke selatan. Yokita kehilangan 7 provinsi dan 18 kabupaten di utara. Aku sebagai Kaisar Yo, bagaimana bisa hidup dengan malu? Paduka adalah Kaisar Yo selama Paduka hidup. Masih ada harapan. Cukup. Kaisar Yokita menjaga pintu negara. Raja mati untuk negara. Hanya ada kaisar yang mati dalam pertempuran. Tidak ada kaisar yang hidup dengan malu. Orang jin berani menyerang Yokita. Langkahi mayatku. King Luan kenakan baju besi. King Luan. Aku sepertinya mencium bau alkohol. Ini alkohol aneh. Kenapa aku tidak pernah melihat kedua benda ini sebelumnya? Kaca yang dibuat dengan sangat indah. Harganya pasti lebih dari 1000 tael.
Ini alkohol keras ini. Tadi tidak ada kedua benda ini. Bagaimana bisa muncul tiba-tiba dan aku lihat botol ini. Sepertinya bukan dari dunia manusia. Mungkinkah? Yang mulia, Anda ditakdirkan menghadapi bencana. Kotak ajaib ini bisa membantu Anda menghindari bahaya. Harus selalu dibawa. Kotak ajaib ini diberikan oleh Taoist Chiu dari kuil King Feng. Dia juga menekankan agar selalu dibawa. Aku sebelumnya tidak mengerti misteri di dalamnya. Mengira itu hanya kotak biasa. Mungkinkah Yang Mulia? Tindakan Anda tadi telah menyentuh para dewa. Jadi mereka memberikan alkohol keras untuk menyembuhkan luka Anda. Diberikan oleh dewa. Jika benar dewa muncul, mohon dewa selesaikan krisis logistik kami. Dewa di atas Kaisar Wanita Duguyu dari Yo memohon dewa membantu Yo melewati krisis ini. Orang jin telah menaklukkan 7 provinsi dan 18 kabupaten di utara, membuat rakyat Yo kehilangan tempat tinggal. Aku memimpin pasukan untuk melawan orang jin, mengawal rakyat ke selatan, tetapi dikepung oleh orang jin di Fulupas. Sekarang kekurangan air dan makanan. Mungkin tidak bisa bertahan lama. Jika pasukan kami hancur, 100.000 pengungsi mungkin dibantai oleh orang jin. Mohon dewa selamatkan rakyat Yo. Semua karma ini adalah tanggung jawab Duguyu sendiri. Ini. Ini makanan dewa telah muncul. Tunggu biar aku mencoba dulu. Hati-hati. Ya Tuhan, ini makanan apa sangat enak. Mungkinkah ini makanan para dewa? Yang Mulia coba cicipi. Hem. Terima kasih atas karunia dewa yang memberikan makanan dari langit kepada kami. Baginda coba cicipi ini. Ini benar-benar enak sekali. Baginda, ada ini juga, lihat. Apa ini? Hah, rasa apa yang aneh ini? King Luan, saat ini pasukan kekurangan makanan. Bagilah makanan ini ke semua orang. Tapi Baginda, makanan ini bahkan tidak cukup untuk kita sendiri. Kalau dibagi juga tidak akan cukup. Andai saja ada lebih banyak makanan. Dewa di atas, saya Duguyu berani memohon kepada dewa untuk memberikan kami lebih banyak makanan jika dewa bisa membantu dinasti Yo melewati krisis ini. Saya Duguyu bersedia melepaskan tahta. Baginda tidak boleh. Diam. Saya Duguyu bersedia melepaskan tahta, selamanya melayani di sisi dewa. Aneh kemana alkohol saya pergi. Sudahlah, makan dulu. Bukan saya. Ayam goreng saya mana? Tadi ada banyak ayam goreng. Hei. Ini. Alkohol saya mana?
Kamu tidak beres. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pendeta, yang sering membaca novel online, kamu tidak beres. Sudah tahu kamu tidak beres. Ayam goreng saya mana? Kembalikan ayam goreng saya. Baik, kamu bisa berpura-pura ya. Saya ingin lihat seberapa jauh kamu bisa berpura-pura. Sanggup berpura-pura sampai segitunya. Baik, saya ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Saya lihat apakah kamu masih bisa berpura-pura. Saya tidak percaya ruang di dalammu. Benar-benar tak terbatas. Saya Duguyu bersedia melepaskan tahta, selamanya melayani di sisi dewa. Kenapa bisa begini? Apa saya terlalu serakah? Dewa sudah memberikan hadiah. Tapi saya masih berhayal ingin mendapatkan lebih. Seperti saya raja yang kehilangan kerajaan. Tidak punya hak untuk melayani di sisi dewa. Apa ini? Yang Mulia, lihat, dewa menunjukkan keajaiban lagi. Banyak makanan. Ini enak banget. Yang Mulia, ini beras. Cepat kumpulkan semua makanan ini. Masak jadi bubur untuk dibagikan ke para prajurit. Oke, tapi Yang Mulia, kami tidak punya air di pasukan. Bubur ini mungkin tidak bisa dimasak. Cepat lihat, ada air. Sepertinya dewa selalu memperhatikan kita. Terima kasih dewa. Cepat bawa makanan ini keluar. Nanti kirim orang untuk mengambil air. Ya, Dewa di atas, saya Duguyu bersumpah dengan darah. Seumur hidup ini tidak. Selamanya akan menyembah dewa. Hei kamu kecil. Kok bisa sok banget? Saya Duguyu bersumpah dengan darah selamanya, menyembah dewa. Ini ada suaranya. Dewa, Ada hantu, hei. Kamu ini apa sih? Tahun ketiga Tianyuan. Kaisar perempuan dari You. Orang jin menyerang. Apakah kotak rusa ini terhubung dengan zaman kuno? Di seberang ada kaisar perempuan. Hei, di seberang. Kamu siapa sih? Hei, di seberang. dewa apakah berbicara dengan saya? Kamu ini apa?
Lapor dewa saya adalah kaisar perempuan Dario. Duguyu jawab dewa saya adalah kaisar perempuan Dario. Duguyu. Aduh, ternyata benar. Dewa berbicara dengan saya. Selamat Yang Mulia, dengan bantuan dewa, kita pasti bisa mengatasi bahaya. Hei Duguyu. Ayahmu apakah Kaisar Taizongyou? Ibumu apakah Permaisuri Liu? Dewa, Anda benar-benar tahu segalanya. Sama persis dengan yang dicari di Baidu. Dewa. Apa itu Baidu? Dewa, Anda benar-benar serba tahu. Sebenarnya aku bukan dewa. Kalau perempuan ini bisa mengirim surat darah, maka harta karun kuno seharusnya juga bisa dibawa. Benar. Aku adalah dewa. Kamu bisa memanggilku Dewa Cinta Agung. Terima kasih Dewa Cinta Agung atas makanan dan air yang diberikan membantu Yo melewati krisis. Kebaikan Dewa Cinta Agung UR tidak bisa membalasnya. Berharap bisa menyembah dewa selamanya. Bantuan kecil ini tidak sebanding. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, berikan aku beberapa harta karun. Bisa saja. Ini Yang Mulia Dewa menganggap uang sebagai hal yang tidak penting, tapi dewa, kenapa malah meminta ini? Diam, jangan sembarangan membicarakan dewa. Dewa meminta hal-hal ini pasti tahu. Kita tidak mampu membalas kebaikan yang ingin kita membayar. Sebagai balasan, asalkan dewa bisa membantu Yo menyelesaikan krisis, sedikit uang tidak berarti apa-apa. Aku juga akan membangun kuil untuknya menyembah siang dan malam. Dewa ini adalah giok ibuku bernilai ribuan emas. Silakan dewa menerimanya. Barang ini pasti bernilai banyak. Tunggu, jika giok ini dikirim dari sana, maka pakaian dalam tadi UR, apakah pakaian dalam tadi milikmu? Dia memanggilku UR. UR. UR, pakaian dalam tadi apakah milikmu? Jawab dewa, pakaian dalam itu memang milikku. Dewa, UR sudah bersumpah kepada langit akan menyembah dewa selamanya. UR sepenuhnya milikmu jika kamu menginginkan pakaian dalam UR. Maka UR akan melepasnya sekarang. Tidak perlu membuatku seperti orang aneh. Jadi aku di sini melintasi ruang dan waktu, menerima seorang kaisar perempuan sebagai istriku. UR, bagaimana situasi di pihakmu sekarang? Aku akan lihat bagaimana cara membantumu. Tuan Immortal, saat ini 30.000 prajuritku dan 100.000 rakyat terjebak di gerbang Fulong. Kekurangan makanan dan obat-obatan. Kami mungkin tidak bisa bertahan beberapa hari lagi. UR dengan berani memohon kepada Tuan Immortal untuk memberikan kami lebih banyak makanan, bantu kami melewati 1 bulan ini. Begitu pasukan penyelamat dari Raja Zhao tiba, krisis ini dapat diselesaikan. Bukan apa? Kamu ingin aku menyiapkan makanan selama sebulan untuk 130.000 orang? Tuan Immortal yang terhormat, aku sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan semua harta karun militer. Tolong bantu UR melewati krisis ini. Yang Mulia, ini adalah makanan untuk 130.000 orang. Meskipun Tuan Immortal memiliki kekuatan luar biasa, saya pikir sulit untuk dilakukan, kan? Saya percaya padanya. Wah. Kaya mendadak. Ini semua milikku.
Tadi UR bilang, di sana ada 130.000 orang. Jadi makanan yang aku kirimkan tadi, sama sekali tidak cukup untuk mereka makan. Tampaknya hari ini harus menyelesaikan masalah makanan. Kalau saja bisa mengosongkan seluruh supermarket, seharusnya cukup untuk mereka makan selama beberapa waktu. Halo. Halo Tuan. Barang-barang ini dan juga beras serta mie. Dan juga mie instan aku ambil semuanya. Baik Tuan. Pria tampan, kamu salah paham maksudku barang-barang ini. Berapapun yang ada di supermarket kalian aku beli semuanya. Tuan Chu, barang yang Anda pesan sudah dikirim. Lain kali jika butuh bisa hubungi kami. Terima kasih atas kerja kerasnya. Duguyu. Untuk membantumu aku sampai menghabiskan seluruh tabungan uang mahar 5 tahun. Habis sudah, kamu harus hidup dengan baik untukku. Pergi dan simpan. Entahlah apakah Tuan Immortal bisa menangani begitu banyak makanan. Istana tidur yang mulia mana bisa kau masuki seenaknya? Tuan, kalau tidak minggir, tua ini tidak akan sopan lagi. Kamu, Biarkan mereka masuk. Jenderal Yan, kau berani masuk ke tenda kaisar tanpa izin. Apa maksudmu? Yang mulia, pasukan Jen telah mengepung kita di Gunung Fulung. Kekurangan air dan makanan jika ini terus berlanjut. Bukanlah strategi jangka panjang. Jenderal Yan, maksudmu? Kita menyerah saja. Jenderal yang kau lencang. Utusan Jin berkata, jika kita menyerah kepada Jin dan menyerahkan 3 wilayah, mereka akan membiarkan kita pergi ke selatan untuk mencari ke Japan. Menyerahkan 3 wilayah, Jenderal Yan. Kau tahu tidak, hari ini kita menyerahkan 3 wilayah. Besok kita menyerahkan 3 wilayah lagi. Berapa banyak lagi wilayah yang bisa kita serahkan? Lebih baik daripada mati kehausan dan kelaparan, betul. Kami tidak ingin mati bersama Duguyu yang mulia. Hamba tua ini mengambil langkah ini karena terpaksa. Jika ini terus berlanjut mungkin akan terjadi pemberontakan. Siapa bilang aku akan membiarkan kalian mati kehausan dan kelaparan? Aku sudah meminta bantuan makanan dari Dewa Langit, segera akan teratasi. Dewa Langit, wahai Duguyu. Apa kau sudah gila karena kelaparan? Dunia sedang kacau. Mana ada dewa yang akan menyelamatkanmu? Jangan tertipu oleh penipu jalanan. Lancang, Jenderal Yan. Aku mengingat kau sebagai hamba tua. Aku bisa memaafkanmu karena membawa pasukan untuk memaksa istana. Tapi kau tidak menghormati Dewa Langit. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kalau begitu hamba tua ini tidak sopan. Aksi ikat yang mulia. Kita sendiri yang akan mencari perdamaian dengan Jin. Siapa yang berani? Ah, ini beras. Ini tepung halus apa ini? Sangat harum, ternyata ada daging di dalamnya. Cobalah berikan aku sedikit, aku juga mau makan. Ini adalah keajaiban Dewa Langit. Jenderal Yan yang mulia dilindungi oleh dewa. Mengapa harus tunduk kepada Jin? Kau tahu salahmu. Hamba tua ini tahu salah. Aku sudah bilang, aku mengingat kau sebagai hamba tua 3 dinasti. Aku bisa memaafkanmu karena memaksa istana dan memberontak. Tapi kau tidak menghormati Dewa Langit, harus dihukum. Berikan perintah Jenderal yang tidak menghormati Dewa Langit. Hukum dengan 30 pukulan. Untuk kalian berdua hukuman mati segera. Ampun yang mulia. Hamba menerima hukuman. Mohon penguasa dewa mengampuni kebodohan hamba. Bawa mereka pergi. Ampun yang mulia. Suruh orang menghitung jumlah beras yang diberikan penguasa dewa. Baik. Selesai, makanan ini seharusnya cukup untuk UR. Mereka bisa makan untuk beberapa waktu. UR, apakah kamu sudah menerima beras yang kuberikan? Terima
Terima kasih penguasa dewa. Beras ini cukup untuk kami bertahan sebulan. Kebaikan penguasa dewa. UR tidak bisa membalas, bersedia melayani penguasa dewa selamanya. Bersembahyang di sisi penguasa dewa. Sudahlah. Jangan selalu memanggil penguasa dewa. Karena kamu sudah bilang, hidupmu sudah menjadi milikku. Haruskah kamu memanggilku suami? Suami. Apa artinya itu? Suami. Dia. Itu artinya suami di tempatmu. Suami. Aku tidak memaksa. Kalau kamu tidak mau memanggil, tidak apa-apa. Suami. Suami-suami. $800.000 mahar tidak bisa kamu bayar, masih mau menikahi putriku. 800.000 mahar. Itu terlalu banyak. 800.000 masih kamu anggap banyak. Kalau tidak punya uang jangan menikah. Cuchen, aku kasih waktu 3 bulan untuk mengumpulkan 800.000. Kalau tidak kita putus. Liu Ruyan, istriku sang kaisar wanita jauh lebih baik darimu. Hei UR. Aku ingin melihat seperti apa rupamu. Suami dia ingin melihat rupaku. Tapi kalau dia melihat gambarku dan menganggapku jelek bagaimana? Hei. Apa ini? Ini handphone, nanti aku ajari kamu cara menggunakannya. Halo UR, namaku Cuchen. Aku suamimu. Tidak menyangka suamiku masih muda. Aku kira dewa itu orang tua semua. Oh iya. Suamiku aku UR. Suamiku aku UR. Ternyata aku ini kaisar wanita. Aku ini istri kaisar wanita. Ternyata cantiknya kayak bidadari. Suamiku. Ya. Suamiku. Hei UR. Suamiku. UR. UR dulu bersumpah akan melayanimu seumur hidup. Sekarang UR akan mandi dan ganti baju. UR, kamu mau mandi ya? Tunggu aku sebentar. UR. Aku bawakan baju yang biasa dipakai dewa. Kamu coba nanti ya. Wah, ini. Dewa di surga pakai baju ini ya? Ini terlalu memalukan. Tapi, kalau suamiku mau lihat, aku akan pakai untuknya. Wangi sekali. Ini yang tadi suamiku bilang, bahan mandi untuk dewa ya. Aku mandi di sini ya. Suamiku ini sangat hebat. Jangan-jangan dia mengintip aku mandi. Ah, intip saja. Lagian aku sudah miliknya.
Suara ini siapa yang tahan? Aku penasaran UR pakai stocking. Kayak apa ya? Kok nggak ada suara? Cepat sekali mandinya. UR. Paduka, Apa ada apa? Paduka makanan yang diberikan dewa sudah dibagikan ke prajurit dan rakyat. Makanan ini cukup sampai pasukan bantuan datang. Bagus. Ada apa? Paduka, baju paduka ini sungguh tidak senonoh. Tidak senonoh. Ini adalah pakaian persembahan yang diberikan oleh dewa, jangan sembarangan berkomentar. Oh, ternyata dewa saya bilang bahan ini. Kenapa hamba tidak pernah melihatnya? Hamba boleh menyentuhnya. Boleh saja. Bahan ini sungguh sangat halus. King Luan cukup. Mohon maaf King Luan, hanya penasaran. Menyinggung yang mulia. Bahan stocking ini sangat istimewa. Mungkin hanya ada di surga. King Luan, Jika kamu sungguh-sungguh memuja dewa, saya bisa mencoba meminta satu untukmu dari dewa. benarkah saya juga bisa memilikinya? Apa yang terjadi tadi? Sepertinya saya masuk ke dalam kota ini. Masuk dan keluar lagi. Apakah mungkin orang hidup tidak bisa ditransfer? Suami pinjam alat rekam kamu. Tadi yang mulia memanggil dewa suami. Apa arti suami ini? Apakah sama artinya dengan tuan? Kalau begitu haruskah saya juga memanggil dewa suami? King Luan, kumpulkan semua prajurit. Saya ada yang ingin disampaikan. Ya yang mulia, semua sudah berkumpul. Aduh, Apakah kalian semua sudah mendapatkan jatah makanan? terima kasih Yang Mulia makanan ini kakap untuk kami makan sebulan. Yang Mulia memang hebat, orang-orang jin mengepung kita selama 3 bulan. Yang Mulia masih bisa mendapatkan makanan menyelamatkan kita dari kesulitan. Terima kasih Yang Mulia. Semuanya bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Orang yang harus kalian syukuri bukanlah saya, tetapi dewa. Dewa, siapa dewa itu? Ini adalah alat dewa. Makanan kita berasal dari sini. Apa? Kotak kecil ini bisa memuat makanan untuk 130.000 orang. Tidak sulit suami tunjukkan pada mereka. Aduh, botol kaca ini sangat indah. Mungkin di kota paling ramai sekalipun, tidak akan menemukan botol kaca seperti ini. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Di dalamnya ternyata ada buah-buahan. Enak banget. Kalian semua lihat kan?
Ini adalah makanan dari langit yang diberikan oleh Dewa Chuchen yang berbelas kasih pada dinasti Youo kita. Terima kasih Dewa. Suamiku, kamu lihatkan rakyat ini. Sedang berterima kasih atas kebaikanmu. Nanti setelah aku kembali ke ibu kota, akan suruh mereka membuat patung dan kuil untukmu. Yang mulia sedang memanggil dewa suamiku. Apa maksudnya ini? Mau membuat patung dan kuil untukku. Bukankah itu berarti aku sudah mengubah sejarah? Kuil Agung Youo. Kok nggak bisa ketemu ya? Sudahlah. Mendingan harta karun ini ditukar jadi uang saja. Han Lao Anda katanya adalah tokoh besar di dunia antik kita. Saya punya beberapa barang berharga. Ingin minta pendapat Anda. Lihatlah pengerjaannya. Sepertinya ini adalah artefak dari dinasti Youo 1000 tahun yang lalu. Aduh Han Lao, mata Anda tajam sekali. Kalau begitu berapa kira-kira nilai barang ini? 500.000. Dinasti Youo adalah sebuah dinasti yang sangat misterius dalam sejarah kita. Dari berdirinya sampai runtuhnya tidak sampai 50 tahun. Jadi artefak dinasti Youo sangat berharga. Kalung giok ini nilainya setidaknya 5 juta. Apa 5 juta? Han Lao, coba Anda lihat yang ini. Apa ini semua milikmu? Ini cuma koleksi kecil saya saja. Kalau Han Lao suka silakan diambil semua. Aduh, barang-barang berharga ini. Saya tidak mampu membelinya. Kalau saya tidak salah lihat, ini adalah jimat giok yang dipakai keluarga kerajaan Youo 5 tahun lalu di pasar lelang luar negeri. Dilelang dengan harga 1 miliar. 1 miliar. Masih dolar as. Aku akan menjadi orang super kaya raya. Silakan duduk Tuan Chu. Di dalam negeri, pembeli yang bisa mengeluarkan banyak uang sekaligus seperti ini tidak banyak ya, namun Tuan Chu, kalau kamu ingin menjual barang-barang ini, saya bisa membantu menghubungkanmu. Terima kasih banyak Tuan Han. Ngomong-ngomong Tuan Han, saya punya satu pertanyaan untukmu. Bagaimana negara Youo bisa runtuh? Alasan sebenarnya di balik kehancuran negara Youo, hingga saat ini para ahli belum menemukannya. Namun ada satu teori utama. Tahun Tianyuan ketiga, Kaisar wanita besar Youo Duguyu dikepung oleh suku Jin di gerbang Fulong, bertempur hingga mati bersimbah darah. Kaisar wanita besar Youo mati dalam pertempuran berdarah. Yuer sekarang terjebak di gerbang Fulong. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Tuan Han, bisakah kau memberitahuku detail pertempuran di gerbang Fulong dan bagaimana cara Kaisar wanita besar Youo itu meninggal? Ini masih butuh waktu untuk diselidiki. Tuan Han, semua harta ini bisa kuberikan padamu. Masalah ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu dan memberitahu saya sesegera mungkin semua detail pertempuran di gerbang Fulong? Tuan Chu, serahkan masalah ini padaku. Sisanya dari harta ini, aku akan segera menghubungkanmu dengan pembeli. Terima kasih banyak Tuan Han. Kalau begitu saya permisi dulu. Padahal aku sudah mengirimkan bahan makanan pada Yuer dan yang lainnya. Tapi negara Youo tetap runtuh pada tahun Tianyuan ketiga. Hal ini aku harus segera memberitahunya kepada Yuer. Yuer, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Hehe. Yuer, lihatlah. Aku sudah membelikanmu banyak makanan enak Yuer. Yuer. Aneh. Setelah memanggil begitu lama, kenapa tidak ada jawaban? Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu pada Yuer. Yuer. Yang mulia, obatnya sudah datang. Tidak ada gunanya ramuan ini.
tidak bisa menyelesaikan wabah. Sial, kenapa tiba-tiba ada wabah di kemah militer? Oh iya. Bagaimana dengan para prajurit itu? Mayoritas sudah terinfeksi. Bahkan kamu juga terkena wabah. Apakah ini benar-benar takdir? Apakah ini akhir dari dinasti Yo kita? Yang mulia Dewa Immortal pasti punya cara. Kamu benar. Suami-suami. Yang mulia, biarkan hamba yang menanganinya. Suami. Aneh. Kenapa tidak ada yang merespon setelah memanggil begitu lama? Jangan-jangan UR sudah dalam masalah. Suami, UR, apakah itu kamu? menjawab suami, saya adalah pengawal yang mulia King Luan. Kamu King Luan ya, lalu kenapa memanggilku suami? Saya melihat yang mulia memanggil Dewa Immortal suami, jadi saya juga. Aku bilang adik. Suami ini artinya. Lupakan dulu ini UR di mana. Saya perlu bicara dengannya tentang hal penting. Di pasukan tiba-tiba terjadi wabah yang mulia, dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Wabah apa? Cepat ceritakan padaku apa gejala UR. Jenderal Yan, setengah pasukan sudah terinfeksi wabah. Jika ini terus berlanjut sebelum orang Jin menyerang, kita akan apa? Akan hancur total. Bicara omong kosong apalagi ngawur. Aku akan memenggalmu ya. Semoga saja Kaisar Wanita minum obat. Keadaannya bisa membaik. Kalau tidak moral pasukan akan goyah. King Luan, setelah Kaisar Wanita minum obat, keadaannya bisa membaik. Obat itu tidak efektif, tidak bisa menyembuhkan wabah. Selesai. Kaisar Wanita sudah jatuh. Kita harus bagaimana? Tuhan akan menghancurkan dinasti Yo kita. Jenderal Yan, siapa bilang aku jatuh? Yang mulia, bukankah Anda terkena wabah? Sudah sembuh. Aku memang terkena wabah, tapi aku punya obat dewa dari Dewa Immortal. Wabah sudah teratasi. Obat ajaib. Jenderal Yang, cepat bawa kotak obat ini ke bawah. Berikan kepada pasien yang kondisinya kritis. Yang mulia, jangan lakukan ini. Obat ajaib ini sangat berharga. Simpanlah untuk diri Anda sendiri. Benar yang mulia, apalagi obat ini diberikan oleh Dewa Immortal kepada Anda. Lagi pula obat ini tidak cukup untuk dibagikan. Kalau begitu letakkan di altar persembahan. Kalian ikut saya untuk berdoa. Minta Dewa Immortal memberikan obat. Baiklah. Dewa Immortal di atas saya, Duguyu Ratu Agung Yo. Minta Dewa Immortal memberikan obat atasi krisis wabah di Yo. Minta Dewa Immortal memberikan obat. Selamatkan Yo kami. Minta Dewa Immortal memberikan obat. Yang mulia, Dewa Immortal sepertinya tidak merespon. Mungkin obat ini terlalu berharga. Dewa Immortal tidak bisa memberikan lebih banyak dalam waktu singkat. Yang mulia, mungkin ini takdir Yo kami. Saya akan mencoba lagi. Minta Dewa Immortal selamatkan Yo kami. Saya Duguyu bersedia membayar apapun. UR, tadi kamu memanggil saya apa? Dewa Immortal. Tidak seharusnya kamu memanggil saya apa. Ayah. Tolong bantu UR. Yang mulia ternyata merayu. Aduh, wabah apa ini? Di tempat kami ini cuma flu ringan, bukan masalah besar. Tidak menyangka wabah yang bisa menghancurkan negara di mata ayah. Cuma flu biasa, ayah. Kamu hebat sekali. Ayo kembali ke istana. Yang mulia, kali ini berkat Dewa Immortal tidak menyangka. Obat ajaib Dewa Immortal ternyata sangat manjur. Baru saja diminum demamnya langsung turun. Ini kan obat ajaib dari surga mungkin. Untuk mendapatkan obat ini, ayah juga membayar harga yang tidak kecil. Ayah itu artinya apa? Arti ayah adalah... Apa tadi saya? Mohon maaf yang mulia, King Luan tadi bicara tanpa berpikir. Bisa-bisanya memanggil Dewa Immortal ayah, pantasnya dihukum mati.
King Luan, kamu memang pengawal saya. Tapi kita tumbuh besar bersama seperti saudara. Ayah saya adalah seorang dewa. Saya hanya seorang wanita biasa. Apa hak saya untuk memilikinya sendiri? Jika kamu benar-benar mengaguminya, kamu juga bisa bersama saya untuk melayaninya seumur hidup. Yang Mulia Dewa telah menyelamatkan You dari bencana. King Luan tentu saja mengaguminya. Tetapi apakah Yang Mulia Dewa tidak akan keberatan? King Luan tahu dirinya hanyalah orang biasa. Tidak seperti Yang Mulia yang adalah putra naga sejati mungkin. Tidak layak untuk selalu berada di sisi Yang Mulia Dewa. Keinginan Yang Mulia Dewa mana mungkin kita sebagai manusia biasa bisa menebaknya. Lebih baik kita langsung bertanya padanya. Ini. Suami. Ada apa Yuer? Suami, kamu masih mau istri tidak? Ah apa? Yuer, apa yang kamu katakan tadi? Suami, aku dan King Luan seperti saudara. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin melayanimu bersamanya. Ini tidak baik, astaga. Baru saja menaklukkan seorang kaisar wanita. Sekarang ada jenderal wanita yang mendekat. Benar-benar tidak menyangka pesonaku sebesar ini. King Luan mengagumi Yang Mulia Dewa. Ingin melayani Yang Mulia Dewa seumur hidup. Sepertinya aku tidak layak mendapatkan perhatian Yang Mulia Dewa. Karena kamu dengan tulus ingin mengikuti aku, maka aku bisa memberimu kesempatan ini. Tapi semua ini karena Yuer, jadi kamu harus berusaha dengan baik. King Luan pasti akan mengikuti Yang Mulia Dewa dan Yang Mulia seumur hidup. King Luan, kamu masih memanggilnya Yang Mulia Dewa. Ini Su. Suami. Ternyata ini hanya mimpi kalau saja ini nyata. Halo, siapa? Han Lao. Mr. Chu, barang antik Yo yang kamu titipkan padaku. Itu sudah ada pembelinya. Datanglah ke sini. Baik Han Lao. Kaya-kaya. Kenapa wanginya begitu harum? Suami, ini masakan yang aku dan King Luan buat sendiri. Tidak menyangka kalian seorang kaisar wanita dan seorang jenderal bisa memasak. Kita kan memang cewek ya. Pastinya bisa ngelakuin pekerjaan kecil ini. Semoga suami nggak nganggap remeh ya. Lihat nih, baru ini contoh istri dan ibu yang baik. Gak kayak mantan pacar gue langsung minta 80 juta. Mantan pacar? Itu apaan sih? Itu kayak monster yang makan orang tanpa ninggalin tulang. Enak banget. Kalau suami suka, nanti aku masakin tiap hari ya. Kalau suami ada baju kotor aku bisa cuciin. Gak usah, aku punya mesin cuci. Mesin cuci? Itu apaan? Itu mesin yang bisa cuci baju otomatis. Nggak nyangka di dunia dewa ada benda ajaib kayak gini. Pengen banget punya satu. Ngomongin yang serius ya suami. Kita dapat kabar dari kurir Zhao Wang. Pasukan Qin Wang udah dekat sama Fulong Guan, cuma 10 km hari ini bisa sampai. Pas 300.000 pasukan Qin Wang dateng. Kita bisa keluar dari kepungan. Kembali ke ibu kota merebut kembali wilayah yang hilang. 300.000 pasukan, kayaknya aku udah ubah sejarah lagi. Dengan 300.000 pasukan ini, istri kaisar aku bisa kembali ke ibu kota dengan aman. Nanti nggak bakal runtuh di tahun ketiga Tian Yuan. Bos Zhao Pak Chu. Ini Bos Zhao. Beberapa koleksi Anda. Bos Zhao berminat beli. Wah, orang ini aku pernah lihat di TV. Dia itu supplier senjata global. Super arms dealer, kekayaannya setara negara. Aku bakal kaya nih. Pak Chu Zhao mau tawar 5 miliar. Untuk beli barang-barang berharga ini gimana? Apa? 5 miliar. Kalau Pak Chu nggak puas, Zhao mau tambah 500 juta. Tambah lagi 500 juta. Oke, deal. Kalau harganya cocok.
Kita buat kontrak. Oh ya Pacu, Anda suruh aku cari tahu. Alasan sebenarnya runtuhnya negara Yo, aku udah dapat beberapa petunjuk baru. Ini buku kuno negara Jin. Di sini diceritain detail apa yang terjadi setelah tahun ketiga Tianyuan. Tulisannya kayak kecebong, aku nggak ngerti. Jangan buru-buru Pacu. Sudah kusuruh mereka untuk menerjemahkan. Sudah selesai diterjemahkan kan? Apa kebenarannya ternyata seperti ini? Hanlau tahun ketiga Tianyuan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yo setelah itu? Sejarah sudah kubah. Yo seharusnya tidak akan hancur secepat ini kan? Tahun ketiga Tianyuan. Kaisar wanita Yo di Fulongguan menyambut 300.000 pasukan Zhao yang datang membantu. Fulongguan dibuka tapi tak disangka Zhao ini ternyata memberontak, membantai di Fulongguan. King Luan Yansong, para jenderal perang ini semuanya gugur. Kaisar wanita Du Guyu ditangkap begitu saja. Yo pun hancur. Apa? Zhao ini ternyata pemberontak. Bajingan ini berani ganggu istriku. Zhao lauge barang antik ini tidak kujual lagi. Chu Xiansheng ini maksudnya apa? Kuberikan semuanya, aku ingin menukar beberapa barang. Chu Xiansheng mau apa? Senjata berat yang bisa menghancurkan 300.000 pasukan. Aku mau sekarang. Barang yang Chu Xiansheng inginkan ini. Zhao tidak kekurangan, hanya saja persiapannya butuh waktu 3 hari. Tambah ini. Baik. Chu Xiansheng kasih alamatnya. Barangnya akan dikirim dalam 1 jam. Bagus, pasukan bantuan Zhao sudah datang, kita selamat. Dengan 300.000 pasukan ini, kita bisa melawan Jin, merebut kembali wilayah kita, mengembalikan tanah air kita. Bagus, Yo selamat. Zhao dari Yo memimpin 300.000 pasukan masuk untuk membantu. Di luar Fulongguan barbar Jin sudah kukalahkan. Mohon prajurit penjaga cepat buka gerbang. Biarkan aku mengawal kaisar kembali ke ibu kota. Baik. Musuh sudah dikalahkan, kita bisa kembali dengan aman. Jenderal King Luan membuka gerbang menyambut Zhao. Tanpa perintah kaisar jangan buka gerbang sembarangan. Kaisar kemana? Cepat suruh orang beritahu. Kaisar sedang berdiskusi dengan dewa. Jangan ganggu. Biarkan Zhao Wang dan 300.000 pasukan menunggu di luar. King Luan Yansong, apa maksud kalian berdua? Wang ini memimpin 300.000 pasukan dari jauh untuk melindungi kekaisaran. Bahkan membantu kalian mengusir orang Jin. Sekarang Wang ini di bawah tembok kota. Tetapi kalian bahkan tidak mau membuka gerbang kota. Apakah Wang ini tidak layak menghadap Kaisar Zhao? Wang, mohon tenang. Ada urusan penting sebentar lagi datang. Kami telah menempuh perjalanan sulit menuju Fulongguan. Sekarang pasukan sudah sangat lelah selama berhari-hari. Tetapi kalian bahkan tidak mau membiarkan kami masuk untuk beristirahat. Sungguh membuat hati saudara-saudara ini menjadi dingin. King Luan, orang Jin sudah mundur. Karena kalian bersikeras tidak mau membuka gerbang kota. Maka Wang ini akan membawa saudara-saudara pulang. Saudara-saudara kami telah menempuh perjalanan Sheng malam menuju Fulongguan. Tetapi Kaisar wanita selalu waspada terhadap kami. Tidak mau membiarkan Wang ini masuk ke kota sudah begini. Maka kita pulang saja. Zhao Wang. Zhao Wang pergi, bagaimana jika orang Jin kembali? Tetapi kaisar dia. Zhao Wang dari jauh melindungi kekaisaran. Setia kepada Dayou. Biarkan dia masuk, apa yang bisa terjadi? Buka gerbang kota. Saudara-saudara ikut Wang ini masuk ke kota. Siapa yang menyuruh kalian membuka gerbang? Tutup untuk kaisar. Kaisar, apa maksudnya ini? Kami memimpin 300.000 pasukan dari jauh untuk melindungi kekaisaran. Bagaimana? Tidak punya hak untuk masuk ke benteng dan beristirahat atau? Wang ini sama sekali tidak layak menghadap kaisar. Kaisar, Anda menolak Zhao Wang di luar benteng. Mungkin akan membuat hati para pahlawan setia ini menjadi dingin. Pahlawan setia Jenderal Yan. Bagaimana Anda tahu mereka benar-benar setia? Zhao Wang di dalam Fulongguan baru saja terjadi wabah. Jika kalian nekat masuk ke benteng, mungkin akan tertular. Omong kosong. Jika terjadi wabah, apakah kalian masih bisa berdiri dengan baik di sini? Wang ini Raja Kaisar sama sekali tidak percaya pada Wang ini. Zhao Wang, jika tidak percaya Wang ini bisa menyuruh orang menurunkan keranjang bambu mengangkat Anda ke atas.
Zhao Wang silakan. Anda jelas-jelas tidak percaya pada Wang ini. Zhao Wang, jika Anda tidak punya niat jahat, naiklah untuk Kaisar. Baik sekali kau Duguyu. Zhao Wang ngapain bicara banyak dengan wanita ini? Kau punya 300.000 pasukan. Kerajaan Jin memiliki 100.000 pasukan berkuda besi. Kita harus bekerja sama. Hari ini, kita harus menaklukkan gerbang Fulong dan membunuh perempuan itu. Bukankah orang Jin sudah dikalahkan? Kenapa mereka bisa muncul di sini yang mulia? Ternyata Pangeran Zhao sudah berkomplot dengan orang Jin sejak lama. Kalau hari ini kita membuka gerbang kota, akibatnya akan sangat buruk. Jadi kamu sudah tahu sejak awal. Suamiku memang sangat hebat. Dia sudah memperhitungkan semua ini sejak awal. Suamiku benar-benar bisa melakukan segalanya. Duguyu, kamu lihatkan aku dan Wan Yanggou memiliki total 400.000 pasukan gerbang Fulong kecilmu ini. Tidak akan bisa menahan kami. Cepat buka gerbang kota dan menyerah, turunkan tahta. Kamu pengkhianat kalau berani. Serang saja kota ini. Baik, hari ini, kedua pasukan kita akan bekerja sama menaklukkan gerbang Fulong. Setelah hari ini, kita akan membagi wilayah You dengan sungai sebagai batas. Pangeran Zhao, cuacanya dingin, aku akan memberimu pakaian tambahan. Wah, pakaian kekaisaran. Akulah Kaisar You, serang kota ini. Yang mulia, kita hanya memiliki 40.000 pasukan. Bagaimana kita bisa menahan 400.000 pasukan mereka? Yang mulia, biarkan aku menahan mereka, agar yang mulia bisa melarikan diri. Selama yang mulia hidup, You masih memiliki harapan. Siapa bilang aku tidak bisa menahan mereka? Yang mulia, apa ini? Ini adalah senjata rahasia untuk melawan musuh. Alasan aku terlambat datang adalah karena sedang mempelajari cara menggunakannya. Tapi musuh memiliki 400.000 pasukan. Apakah hanya dengan satu senjata ini kita bisa menang? Jangan khawatir, suami kita juga meninggalkan kita pembunuh rahasia. Adik Chu, semua yang kamu minta ada di sini. Kakak Zhao, kali ini kamu benar-benar sangat membantu. Apakah ada lagi yang kamu inginkan, harta You? Bilang saja padaku. Nanti aku akan membantumu memilih. Kamu adalah teman yang pasti aku jadikan sahabat. Kedepannya kamu akan berada di bawah perlindunganku, Shao Xiye. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Nanti kita minum bersama. Kakak Zhao, hati-hati di jalan. Bagus sekali. Dengan harta ini aku tidak takut lagi pada para pengkhianat yang mengganggu istriku. Ambil semuanya. Duguyu, kamu hanya memiliki 30.000 pasukan. Bagaimana melawan pasukan saya yang berjumlah 1000? Cepat buka pintu gerbang dan menyerah. Saya bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Jadilah wanita saya. Kamu diam saja. Ini kekuatan senjata dewa. Bahkan bisa membunuh Raja Zhao dari jarak ratusan meter dalam satu pukulan. Aduh. Lanjutkan menyerang kota. Siapa yang bisa mengambil kepala kaisar wanita akan dijadikan bangsawan dengan 10.000 rumah tangga bunuh kaisar wanita. Akan dijadikan bangsawan dengan 10.000 rumah tangga bunuh kaisar wanita. Akan dijadikan bangsawan dengan 10.000 rumah tangga bunuh kaisar wanita. Akan dijadikan bangsawan dengan 10.000 rumah tangga. Kamu juga diam saja. Apakah ini adalah hukuman dari dewa? Apa ini sihir jahat? Wanita ini bisa sihir jahat kita. Cepat lari. Ingin lari hari ini kalian? Satu pun tidak akan bisa lari. Prajurit semua, dengarkan perintah senjata dewa digunakan seperti ini. Ini adalah cara dewa, adalah petir. Adalah hukuman dari dewa. Prajurit semua ikut saya melawan musuh. Ini wanita ini bisa sihir jahat kita. Cepat mundur. Cepat-cepat lari. Duguyu, kamu ini wanita penyihir. Kamu ternyata bisa sihir jahat. Kurang ajar.
Kamu bilang saya menggunakan sihir jahat. Bukan begitu. Saya ditugaskan oleh langit, dikasihani oleh dewa-dewa memberikan persediaan makanan. Menyelamatkan tentara Yo saya membuat mereka kenyang, memberikan obat dewa. Menyelamatkan tentara Yo saya membuat mereka sehat. Memberikan senjata dewa menyelamatkan tentara Yo saya. Tentara membunuh musuh, semua ini adalah kasih sayang dari dewa. Mana ada sihir jahat? Lalu apa buktimu? Suami, biarkan para pemberontak ini melihat kekuatanmu. Ini dewa. Ini dewa turun ke bumi. Kami menyembah dewa. Tidak menyangka suami ternyata sangat tampan. Dewa turun ke bumi, kalian semua cepat minta maaf. Ini tidak mungkin. Kalian para pemberontak yang keras kepala. Sungguh pantas mati 1000 kali. Berbicara dia berbicara itu benar. Orang suci berbicara. Surga memiliki belas kasihan. Selama kalian mau kembali ke jalan yang benar, tunduk pada Maharani Yo. Tidak akan pernah mengkhianati saya. Saya masih bisa mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, saya akan melemparkan kalian ke neraka lapis 18. Tidak akan pernah terlahir kembali. Neraka ini neraka. Saya tidak mau ke neraka yang mulia. Saya kami setelah saya bersumpah setia pada Yang Mulia. Sumpah setia tidak ada niat jahat. Yang mulia ampunilah. Suamiku, kau hebat sekali. Hamba Qinlai menyambut Yang Mulia kembali ke ibu kota. Para menteri, bangunlah selama saya tidak ada. Perdana Menteri Qin sudah bekerja Untuk keras. negara yang mulia, saya dengan senang hati. King Luan, nanti temani saya ke istana. Ah, saya patuh. Gidu. Du Guyu. Sungguh keras kepala. 300.000 pasukan tidak bisa membunuhnya. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Yang Mulia mengapa memanggil hamba? Suamiku sudah banyak membantu kami, tapi saya hanya orang biasa. Tidak ada yang bisa saya bantu. Jadi saya ingin menari untuknya. Apaka Yang, Mulia akan menari. Tarian Ni Cheng Yi. terkenal dari Yo. Benar begitu, King Luan. Bantu saya merekam. Baik. Yang Mulia lihat semuanya sudah direkam. Ayo segera kirim ke suamiku. Aduh. Gerakan tari UR sungguh indah. Kalau di zaman modern, pasti akan jadi penari terkenal dengan jutaan penggemar. Ya sayangnya ini hanya bisa dilihat. Tidak bisa dimakan. Chuchen, keluar kau. Chuchen. Kalian kenapa datang? 3 bulan, lalu kamu sudah janji sama kita. Buat 80 juta uang mahar buat keluarga kita. Hari ini udah waktunya bayar. Apa 80 juta uang mahar? Chuchen, kamu pura-pura lupa ya? 3 bulan lalu kamu sudah janji. Buat ngasih 80 juta uang mahar buat nikahin anakku. Aku kasih tahu ya, 1 sen pun gak boleh kurang. Waduh, selama ini aku sibuk sama urusan UR.
Sampai lupa sama urusan uang mahar barang antik itu belum terjual. Sekarang mana ada uang buat ngasih mereka 80 juta. Lagian, ngeluarin 80 juta buat nikahin Liu Ruyan. Istriku yang ratu nggak lebih enak apa? Chu Chen, kamu ngapain ngeliatin? Aku cuma pengen lihat. Bagian mana sih yang ada berliannya? Sampai harganya 80 juta. Chu Chen, kamu. Orang lain nikah cuma minta beberapa juta uang mahar buat simbol aja. Kamu langsung minta 80 juta. Mending kamu rampok ban aja. Chu Chen, apa hubungan kita 2 tahun ini? Nggak worth it 80 juta. Liu Ruyan, kamu masih ingat kita udah pacaran 2 tahun ya? 2 tahun ini aku gimana sama kamu sendiri yang tahu. Kamu tinggal minta aku yang ngurus aku kayak pembantu melayani kamu. Pas mamamu maksa aku ngasih 80 juta uang mahar. Apa kamu pernah mikirin aku susah? Chu Chen, kamu ngomong mulu. Nggak lain cuma mau keluarga kita turunin uang mahar. Aku kasih tahu yang nggak mungkin. Jangan harap. Kamu aja nggak punya kerjaan tetap. Anakku mau nikah sama kamu. Itu aja udah kayak hoki besar. Masih berani nawar-nawar. Kakakku itu manajer di grup Sao, kamu cuma dukun. Nggak lihat diri sendiri kayak apa pantas nggak sama kakakku. Grup Sao. Sampai kamu segitunya. Tentu aja grup Sao milik Sao Xie. Zhao Xie itu kan kakakku. Liu Ruyan, aku ingat masa lalu kita. Aku kasih tahu lagi, suruh mamamu. Sama adikmu yang bego itu diam kalau nggak. Masalah besar. Chu Chen, kamu maksudnya apa? Kamu masih mau nikah sama aku nggak? Dulu sih aku pengen nikah sama kamu. Tapi kamu langsung minta mahar 800 juta. Tahukah kamu berapa banyak orang di dunia ini yang seumur hidupnya tidak bisa menghasilkan 800 juta? Uang tidak ada tapi mau menikahi anakku HMPH Chu Chen. Gimana kalau kamu jual vihara itu? Lalu pinjam uang lagi gimana? Pinjam uang buat nikah? Kamu beneran mau nikah sama aku? Atau cuma mau mahar 800 juta itu? Aku? Jangan banyak omong kalau mau nikah sama kakakku. Harus bayar 800 juta. Nah, aku mau tanya. Setelah aku nikah sama Liu Ruyan, keluarga Liu mau kembalikan berapa maharnya? Kasih berapa mahar? HMPH keluarga kami menikahkan anak perempuan. Mahar pasti akan diberikan. 3 set selimut pengantin cukup kan? Kalau soal mengembalikan mahar jangan harap. Itu semua buat anak laki-laki saya. Benar, uang mahar tidak mungkin dikembalikan. Mahar 3 set selimut pengantin. Kamu ini kayak jual anak perempuan. Bagaimanapun juga 800 juta kurang 1 sen pun tidak boleh. Chu Chen, adikku Hao Jie mau nikah. Butuh rumah nikah, kamu gimana? Nanti juga jadi kakak iparmu, kamu bisa bantu sebanyak mungkin kan? Aku bantu dia, siapa yang bantu aku? Liu Ruyan. Karena kamu tidak ingat kebaikan. Jangan salahkan aku memutuskan hubungan denganmu. Chu Chen. Liu Ruyan, aku tanya kamu hari ini, kamu benar-benar niat ambil mahar 800 juta itu buat beli rumah nikah adikmu ya? Chu Chen. Dia kan adikku. Kamu bisa bantu sebanyak mungkin kan? Lepaskan aku, kamu ini, adik manja. Aku tidak mau nikah lagi. Kamu berani memukul kakakku. Anak kamu baik-baik saja kan? Bagus Chu Chen, kamu berani memukul anakku. Seumur hidupmu jangan harap bisa menikahi anakku. Aku tidak tertarik menikah. Walaupun kamu tidak menikah, anakku sudah menemani kamu 2 tahun. 2 tahun masa muda itu. Biaya kerugian masa muda juga harus 800 juta. Berapa 800 juta? Masa muda anakmu itu masa muda. Masa mudaku bukan masa muda, ya cepat pergi. Uang sepeser pun tidak ada. Ini bagus. Kamu tidak mau kasih ya, kita ambil sendiri. Nak masuk lihat-lihat di dalam kuil tua ini. Apa yang berharga ambil semuanya. Kalian berani. Keluar. Kamu harimau betina, lepaskan aku. Putri, kamu juga ikut ya? Kamu harimau betina, minggir. Pergi. Kalian brengsek. Benda ini kayaknya barang antik. Letakkan itu. Datang ke sini. Kamu bajingan. Kamu sangat peduli. Kayaknya harta ini bernilai banyak, cocok buat ganti rugi. Kerugian masa muda kakakku. Lepaskan dia, kembalikan dia padaku. Aku tidak kasih, kamu bisa apa? Biar tadi kamu pukul aku. Kak, tolong pegang dia. Aku mau balas dendam.
Pria sepertimu seumur hidup, tidak ada wanita yang mau. Pria sepertimu seumur hidup, tidak ada wanita yang mau. Siapa bilang dia tidak ada yang mau? Kotak ini berbicara ini, benar-benar harta karun. Yueria. Lepaskan itu. Nak, kamu baik-baik saja. Cuchen, kamu ngapain? Sampai pukul adikku. Kalian datang ke rumahku merampas barangku, ini pembelaan diri. Kamu bohong, mata mana yang lihat kami merampas barang? Ini ganti rugi masa muda putriku. Ini pasti harta karun harus dapatkan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak Zhao. Saudara baik-baik saja. Kalian siapa berani ikut campur urusan keluarga Liu? Kekuatan keluarga Liu. Besar ya. Putriku itu MA. Jangan bicara lagi. Beijinggan kamu berani, center aku kamu tahu kakakku. Kerja apa kamu teman si Cuchen sampah ini ya? Aku kasih tahu kakakku manajer di grup Sao. Satu kata kalian semua selesai. Liu Ruyan kamu cuma pegawai grup Sao. Seorang supervisor kecil kamu bilang. Bagaimana kamu bisa membuatku hancur? Zhao Zong. Aku tidak berani lagi. Apa Zhao Zong? Cuchen bagaimana? Mungkin dia kenal Zhao Zong jangan-jangan. Zhao Zong juga datang untuk kota ini. Zhao Zong, kota ini adalah harta karun. Aku sedang bersiap untuk mempersembahkannya kepada Anda. Liu Haoji kamu. Hahaha. Apa kamu bilang mau mempersembahkan harta karun ini kepadaku? Oh benar, hanya Anda yang layak memiliki harta karun seperti ini. Buta matamu. Berani merebut barang saudaraku apa? Cuchen adalah saudaramu, Cu saudara. Apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? Aku mau mereka tidak punya apa-apa. Kamu dari sekarang dipecat. Sedangkan kalian aku akan blacklist di seluruh industri. Setelah ini jangan lagi berkeliaran di negara ini apa? Kakak cepat minta tolong Cuchen. Ia nak cepat minta tolong dia ya menantu baik. Mama tidak minta mahar lagi. Cuchen, kamu tega melihat kami bertiga tidak punya pekerjaan menggelandang di jalanan. Sejak kamu memutuskan menjadi anak mama yang manja dan mendukung adikmu, ikatan antara kita sudah putus kalian. Segera sekarang juga pergi dari sini. Bawa mereka pergi. Cuchen. Zhao, kakak hari ini berkatmu. Sendirian aku tidak bisa mengatasi ketiga orang ini. Hahaha. Zhao, kakak hari ini ada waktu datang menengokku. Aku punya teman seorang pedagang barang antik. Baru-baru ini akan mengadakan Pameran Barang Antik Show. Kalau tertarik kamu bisa datang melihat. Aku dengar kali ini akan muncul harta karun negara Yo. Harta karun negara apa itu? Sebuah lukisan dewa. Mohon dewa memberikan petunjuk kepada hamba. Apa yang harus hamba lakukan untuk bisa bertemu dengan dewa di seberang kotak harta karun? Dewa Anda mahir dalam segala hal, bahkan Anda tidak punya cara. Di dunia ini, tidak ada dewa pertemuanmu dengannya. Tapi itu adalah keajaiban yang membentang selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, Kehidupan manusia. Tapi hanya beberapa dekade. Apakah hidup saya? Apakah Anda benar-benar tidak bisa bertemu dengannya? kotak ini berisi para kaisar. Mimpi panjang umur. Obat umur panjang. Jika Anda benar-benar ingin berdiri bersamanya, Anda harus berada di dunia. Ribuan musim semi dan musim gugur. Menunggu kota Yugong memindahkan gunung. Donghai Qingwei Menggesilot. Setelah perubahan-perubahan laut, banyak orang akan lahir dan tua di sekitar Anda. Kau bisa bertemu dengannya. Bisakah Anda bertahan dari rasa sakit selama ribuan tahun? Selama aku bisa melihatmu, bahkan jika laut berubah. Berapa lama aku bersedia menunggu? Saudari ini adalah peninggalan budaya dengan sejarah ribuan tahun. Berapa nilai ini di pasar? Youguo adalah sejarah, negara yang sangat misterius. Nilai peninggalan budaya Youguo ada di pasaran. Beberapa kali peninggalan budaya dinasti lainnya. Tidak banyak uang. Koleksi kakekku ini bertambah. Nilainya 100 miliar. Ratusan miliar saudara ipar keluarga Anda benar-benar kaya. Haoji, apa yang kau katakan? Aku dan Yan Xiao baru saja mulai.
Lagi pula aku pikir Yan kurang saudara ipar. Tidak seperti pria Chuchen. Bahkan 800.000 hadiah tidak bisa dipotong. Kakak ipar di sini begitu banyak bayi. Yang mana yang paling berharga tentu saja. Gambar peri harta karun nasional Dashou. Nenek moyang keluarga Yan saya. Tokoh peri Yan Song yang terkenal. Itu diturunkan dari leluhur. Harta nasional Dashou. Peri minggu besar ini. Seperti apa dia? Aku tidak tahu. Gambar peri ini adalah harta dari keluarga Yan saya. Hanya pemilik Yan yang layak nonton. Itu, bukankah kita tidak memiliki kesempatan untuk melihat? Kali ini kakekku. Ini adalah persiapan untuk mengumumkan lukisan dewa ke seluruh dunia. Itulah sebabnya dia menjadikan pameran ini. Tidak tahu dia gila apa tiba-tiba bilang. Siapa yang bisa menemukan dewa dalam lukisan dewa, maka dia akan mendapatkan setengah dari kekayaan keluarga Yan. Ini berapa banyak uangnya? Kalau kita yang menemukan bukankah kita? Ruyan ini hanya kebodohan kakekku saja. Sudah 1000 tahun berlalu orang dalam gambar itu. Sudah menjadi abu. Benar juga dewa 1000 tahun. Siapa yang pernah lihat? Ayo aku ajak kalian lihat ke sana. Kak, ini bukan Chuchen ya. Aneh ini kok sama persis dengan yang aku berikan. Kepada kakak Zhao. Chuchen, bagaimana kamu bisa masuk? Siapa bilang aku masuk sembarangan? Kalian berdua kok belum pergi dari Tianhai? Tidak takut kakak Zhao memblokir kalian? Zhao Si itu apa sih? Pacar aku Yan Xiao satu jari saja. Bisa membunuhnya. Pacar oh. Kamu ini benar-benar mencari kuda sambil naik keledai ganti cepat ya. Chuchen kamu. Kamu mantan pacar Ruyan ya. Katanya kamu itu pria yang bahkan tidak bisa menyediakan mahar 80 juta. Bukan 80 juta tidak bisa. Tapi ada wanita yang tidak layak. Chuchen kamu bilang siapa yang tidak layak? Aku bilang kamu. Yan Xiao lihat dia. Bahkan di tempatmu dia menggangguku. Chuchen, kamu cari mati. Orang usir dia. Aku punya undangan, kenapa harus diusir? Ternyata undangan dari Shaoxi. Kekuatan Shaoxi memang besar. Tapi di depan keluarga yang dia itu apa? Kamu. Chuchen, kamu lihat tidak pelindungmu. Di depan kakak iparku bukan apa-apa, cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Jangan juga merasa aku menargetkanmu. Seperti kamu yang berasal dari kelas bawah. Tanpa latar belakang memang tidak seharusnya hadir. Di acara besar hari ini semuanya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Harta Nasional Negara. Gambar dewa abadi yang asli, namun gambar ini bukan untuk siapa saja yang berhak melihatnya. Orang miskin seperti ini. Harus bagaimana kita menghadapinya, Tuan Muda Yan? Bicara apa kalian dengan orang seperti ini? Langsung usir saja, dia benar, usir dia keluar. Usir orang miskin ini keluar. Chuchen, kamu juga sudah melihatnya. Bukan hanya saya yang ingin mengusirmu, melainkan semua orang di sini tidak bisa menerimamu. Saksikan wajah sejati dari dewa abadi negara Yo. Ini mana? Mungkin membelayan orang rendahan sepertimu. Untuk hadir, ayo. Usir dia keluar. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan, pergi kau. Kek. Seperti sangat mirip sekali. Benar-benar identik. Apakah Anda adalah Tuan Chuchen? Ah, Tuan Chuchen. Pak Tua, apakah Anda mengenal saya? Kichuran and Kilyarga, yang memberi hormat kepada Dewa Abadi. APA, kakek yang benar-benar berlutut padanya? Kek, kamu gila, bagaimana bisa kamu berlutut kepada anak manis ini? Kamu juga berlutut, aku tidak mau berlutut. Berlututlah, kalau kakek ingin aku berlutut juga boleh. Tapi setidaknya ada penjelasan yang masuk akal dong. Pak Tua, cepat bangkitlah. Anda seorang senior memberi hormat pada junior sepertiku. Jelas-jelas tidak pantas ah. Ini adalah hak and Kilyarga yang kepada Anda. Tuan Chu, jika bukan karena Anda keluarga yang kami sudah punah 1000 tahun lalu. Anda adalah sosok yang selama ini keluarga yang kami cari-cari. Selama beberapa generasi. Dewa Agung yang penuh kasih. Apakah Anda keturunan Yansong? Benar. Waduh, aku cuma pura-pura hebat di zaman kuno. Kenapa masih ketahuan oleh keturunan mereka? Nek, bagaimana mungkin dia adalah dewa yang menyelamatkan nenek moyang keluarga yang kita? Dia itu Chuchen, cuma anak manis biasa.
Pak Tua, aku bisa bersaksi. Chu Chen dan aku teman sekelas kuliah, dia sama sekali tidak mungkin dewa. Pak Tua Yan, aku juga bisa bersaksi. Diam. Kalian semua. Begitu tidak hormat kepada Dewa Agung. Jika kalian tidak percaya, maka lihatlah baik-baik. Lukisan ini berasal dari 1000 tahun lalu. Tangan pelukis pengadilan Dayou. Ini persis seperti apa Chu Xianzun. Semua orang optimis. Apa yang ada di lukisan ini adalah Chu Chen. Bagaimana mungkin Chu Chen bisa jadi peri? Kakek mereka mungkin terlihat seperti tutup mulut. Aku punya sesuatu untuk dikatakan dengan Xianzun. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Jika Anda ingin bermain-main dengan orang seperti ini lagi, aku mengusirmu dari rumah. Tuan Xianzun, mari kita bicara satu langkah, tolong. Baik. Yang kurang, Kalian berdua akan memberiku dan berani muncul di Jiangcheng. Aku akan melemparkan kalian ke laut untuk memberi makan ikan. Chu Chen, aku harus membuatmu membayar. Ayo pergi. Xianzun ini leluhurku. Gulungan yang tersisa mencatat 3 tahun Tianyuan. Kebenaran tentang kematian Dayou. Apa? Aku melakukan begitu banyak. Dayou masih menghancurkan negara itu di tahun ketiga Tianyuan. Hei, detail. Ada catatan di atas. Tianyuan 3 tahun. Saya memiliki peri untuk membantu mengusir 400.000 pasukan di Fulongwan. Yang Mulia kembali ke Beijing dengan kemenangan. Tanpa diduga, Jingxi berada di bawah kendali pezina Qinlai, perantara istana. Hahaha. Disegel oleh Kaisar. Wanhu menunggu Kaisar. Tutup Wanhouho. King Luan melindungi Kaisar. Ya, Jenderal Yan. Cepat pergi. Yang Mulia, cepat pergi. Qin, aku akan membunuhmu. Tuan Duguyu, kehabisan kita, tidak bisa mengejar. Tinggalkan istana ini. Dia bukan lagi Kaisar Dayou. Besar dunia. Tidak ada tempat baginya. Buat dekrit untuk Anda. Ada orang pertama yang mengambil Kaisar. Wilayah kekuasaan 30.000. Ya. Tidak baik, UR dalam bahaya. Aku harus segera kembali untuk memberitahunya. Yan Lao, aku pamit dulu. Kalian datang lagi untuk apa? Apa yang kau sembunyikan di belakang? Keluarkan. Chu Chen, mana ada apa-apa, kami cuma mampir. Keluar. Kak, kamu pergi dulu, aku yang halangi dia. Baik. Ini menyangkut nyawa UR. Aku akan melawan kalian berdua. Jangan mendekat. Kembalikan itu padaku, kembalikan, jangan ikut campur. Jangan mendekat. Hancur. UR. Chu Xiansheng. Kotak ajaib ini sudah aku perbaiki untukmu. Mengapa kau masih seperti ini? Kotak ajaib ini bisa menghubungkan masa lalu dan sekarang aku dan Duguyu.
Kenal lewat ini. Apa jadi? Kemampuan leluhurku adalah teknologi modern. Benar dulu Yansong terjebak di Fulongguan. Persediaan makanan senjata. Aku kirim lewat ini sekarang. Kotak ajaib ini sudah kehilangan kemampuan teleportasi. Aku dan Sana sudah benar-benar terputus. Tidak menyangka. Kenyaannya seperti ini. Yan Lau, kau tahu UR. Setelah meninggalkan istana pergi kemana? Ah, Chu Xiansheng. Catatan sejarah You memang sedikit. Kalau mau mencari kaisar wanita, mungkin agak sulit. Yan Lau, tolong carikan dia. Hidup ketemu mayat ketemu kuburan. Aku bisa mengorbankan segalanya. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Ayo Chu Xiansheng. Ah. Kepatuhan. Saudara Zhao. Tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Ayo kecil jangan hilang. Baik para pelancong. Lokasi paling sentral di Dazhou, Palace Scenic Area. Istana Kaisar Duguyu. Semua orang bisa melihat. Ini adalah makam dinasti You besar. Anda dapat melihat foto-foto mural yang digali. Ini mencatat 3 tahun. Kaisar terjebak di Fulongguan. Kekurangan air dan makanan. Ah, saat itu sang kaisar. Doa yang saleh didengar oleh para dewa. Tuhan memberikan makanan. Kartu pemandu wisata menyelesaikan krisis sang kaisar. UR. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menemukan jejakmu lagi. Para pelancong baru saja menyebutkan beberapa kali. Para dewa. Kaisar diberkati oleh para dewa. Dan peninggalan ini di depan kita. Itu tahun itu. Artefak pengorbanan kaisar untuk dewa surga. Baiklah, mari kita bicarakan hari ini. Artefak terakhir. Ini adalah Kaisar You besar. Bagaimana dengan catatan bunuh diri yang ditulis oleh Duguyu? Kartu itu sangat disesalkan. Kisah cinta. Kesaksian langit. Hati Duguyu saya untuk Chu Chen tidak akan pernah berubah. Setelah kematian dan raja, Hei, cerita ini. Sayang sekali. Belum ada dalam buku sejarah. Temukan informasi tentang Chu Chen. Catatan orang ini hanya bisa berspekulasi. Dia pasti seorang kaisar. Pria yang sangat dicintai. Pak, ini kau baik-baik saja. Orang itu. Dia adalah aku. Nona Duguyu, kau bersedia menjadi istri dari Tien Chu Chen?
Kakak, mari kita lihat di atas. Baiklah, oke.